kita lapar, kita menunggu jam makan. Assalamualaikum sahabat TKW lovers dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin amin Allahumma amin. Saya akan membagikan suatu pengalaman untuk menanggapi komentar negatif tentang TKW. Nah, ini mungkin bagi yang masih pemula ini akan stres jika mendapati tanggapan-tanggapan dari keluarga, dari teman, kadang ini malah dari orang terdekat kita yang berkomentar negatif tentang TKW. Jadi kita itu tidak usah mendengarkan hal-hal seperti ini ya teman-teman. Ini banyak sekali saya temui di komentar video saya ya, ini banyak sekali tentang komentar negatif-negatif, dan ini kebanyakan adalah seorang laki-laki ini yang berkomentar negatif, tapi ada juga sebagian yang perempuan, karena mungkin ya apa ya, mungkin ya dilihat cuma potret fotonya saja. Pada saat kita libur, kita upload foto di Facebook, di Instagram, atau di apa saja, oh iya gayanya seperti ini, atau mungkin cuma melihat sekilas saja pada saat kita itu liburan seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, kalau sudah masuk rumah majikan, kita kerja, ya sengsaranya ya minta ampun kita itu. Apalagi kalau yang di rumah cuma taunya foto saat kita liburan, saat kita gajian ditransfer, ya pikiran mereka mungkin senang. Yaitu mungkin ya tidak tahu apa yang kita kerjakan di tempat majikan itu perjuangannya seperti apa, tidak tahu. Ya kalau keluarga saya sendiri, saya alhamdulillah sih, mereka itu nggak pernah lah berkomentar tentang yang negatif itu, enggak. Sedangkan untuk orang tua saya sendiri, untuk ibu saya ini nggak pernah minta uang, itu nggak pernah. Jadi saya itu tahulah ini ya, untuk transfer itu sekian, untuk berapa bulan transfernya sekian, itu sudah saya planning sendiri. Jadi mereka itu tidak pernah mengurusi, intinya menghitung gaji saya berapa. Terus pada saat saya apa ya istilahnya, saya itu liburan atau pada saat saya upload foto-foto itu, kalau dari pihak keluarga saya itu tidak pernah seperti itu. Namun ini yang kebanyakan adalah dari orang lain. Nah, itu kadang juga jika kita itu melihat komentar itu mungkin di Facebook atau di Instagram atau di mana kita itu punya media sosial, itu kadang kalau yang masih masih baru, kita akan down. Jadi seolah-olah kita itu dicap seperti itu. Yang kebanyakan mungkin mereka itu melihat potret-potret yang demikian-demikian, padahal kita itu juga tidak tahu kan permasalahannya sesungguhnya yang dialami oleh mereka. Ya memang benar, di luar negeri itu pergaulan bebas, tidak seperti di sini. Orang itu kebanyakan gini-gini mengurusi orang lain, itu di sana tidak. Ya memang seperti itu. Jadi sesuai dengan pilihan kita. Nah, jika mungkin terjadi di sana itu terus akhirnya yang punya suami jadi tidak mau sama suaminya, ya itu ya pikirkan kembalinya ke diri kita sendiri. Ya orangnya mau kok kita yang repot, ngapain? Nah terus hubungannya apa kamu berkomentar seperti itu? Yang kamu tahu kan cuma sisi negatifnya, tidak tahu potret yang sesungguhnya di sana, kehidupan di sana sesungguhnya. Dan jikalaupun mereka itu terbawa oleh pergaulan yang bebas, kita tidak tahu stresnya dia, tidak tahu masalahnya dia, sehingga dia itu terjun ke dunia seperti itu. Nah kalau saya pribadi, saya sudah tahu kehidupan di sana. Jikalaupun ada teman saya yang seperti itu, karena mereka itu mempunyai masalah yang anggapan dia itu sangat tidak ada jalannya kecuali dia itu seperti itu. Jadi ya untuk meringankan masalah dia, intinya seperti itu. Dan kebanyakan yang menanamkan itu adalah orang terdekat dia sendiri. Saya tidak mau
intinya menyinggung seseorang lah gitu ya. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Itu ya mungkin karena yang berbuat negatif itu sebenarnya ya bukannya di sana saja, mungkin juga ada ya di Indonesia, istrinya kerja di sana terus suaminya di Indonesia bermain dengan wanita lain, terus istrinya tahu terus melakukan seperti itu di sana. Itu juga banyak kejadian seperti itu. Jadi kita itu sebagai manusia sebenarnya tidak ada hak dan tidak boleh menghukumi manusia lain, mengatakan kamu tidak benar seolah-olah dirimu itu orang yang paling suci sedunia. Itu tidak. Kalau bagi saya tidak. Andai kata pun di depan saya ada sesuatu yang negatif atau mungkin ya seperti itulah di sana. Banyak kok orang Indonesia yang gandengan sama Bangladesh, sama orang Malaysia, sama Cina, sama bule, itu di sana banyak. Saya tahu sendiri. Tapi kenapa saya tidak seperti itu? Tidak ada potret-potret saya seperti itu, memang tidak ada. Kenapa seperti itu? Ya karena saya tidak ingin. Niat saya ke luar negeri bekerja. Bukan saya membaikkan diri saya sendiri. Saya juga orang yang penuh dosa. Saya orang yang tidak mau saya membanggakan atau membaikkan diri sendiri juga tidak. Karena saya kenyataannya juga seperti mereka di luar negeri, tempat saya sama. Jadi ya sama saja lah, anggap saja saya sama dengan mereka. Cuman ya apa ya, kalau orang-orang itu mengatakan TKW itu negatif, saya apa ya, istilahnya juga tidak terima, karena mereka juga tidak tahu yang sebenarnya terjadi di sana. Di saat kalian di Indonesia bangun jam berapa? Kami di sana bangun 4:30, jam 5. Di sini kadang di sana 3:30, di sini 3:30. Kalian masih tidur. Nah, di saat siang hari kita pun bekerja ini tiada henti. Saat lapar kalian bisa makan, langsung makan. Kita saat kita lapar, kita menunggu jam makan, kita hanya bisa ganjel perut ini pakai air putih. Itu yang kedua. Terus di saat kita itu badan kita nggak enak, meriang, apa ada? Kadang kalau ada majikan yang baik kita disuruh istirahat. Kalau majikan nggak baik, kita tetap bekerja. Nah, ini pernah saya alami, meskipun saya itu sudah belum pulih ya di sana waktu keluar dari rumah sakit. Saya ndredeg. Saya tetap bekerja sekuat dan semampu saya, karena saya nggak enak ikut orang. Andai kata saya di rumah, saya nggak mau udah bekerja, saya tidur sampai benar-benar pulih. Dan rasanya itu sudah nggak karuan. Itu apa kalian pikirkan? Nggak ada kan di pikiran kalian 24 jam kita itu bekerja tidak ada henti ibaratnya. Di saat kita itu ini sudah waktu istirahat, kalau di Indonesia ya kerja paling jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu udah istirahat. Kalau di sana enggak. Dinner itu kadang ya jam 10 malam itu baru dinner. Terus kita cuci piring apa-apa beres-beres sampai bersih itu sampai jam berapa? Jam 11. Ada teman saya itu sampai jam 12 malam. Ada yang sampai 12:30. Itu banyak. Belum lagi kalau jaga bayi. Jaga bayi itu kayak kita itu standby setiap waktu. Jaga orang tua juga sama. Yang dilihat kalian itu cuma potret di luar saja. Tapi pada saat di rumah majikan, yang berkomentar negatif itu tidak tahu perjuangan kita. Dan tempat terindah bagi seorang babu di Singapura itu, kalau saya mengatakan diri saya babu rendah, nggak apa-apa. Maka nyatanya seperti itu. Kemuliaan saya ya terserahlah di mana saya nggak peduli lagi masalah kemuliaan. Yang penting saya kerja dapat uang, saya kerja dengan mendapatkan secara jalan yang baik, gitu aja udah. Mau dikatain si A, si B gini-gini, saya nggak peduli lagi. Kenapa? Ya penting kita bisa mencukupi keluarga kita, bisa membesarkan anak kita tanpa kita itu meminta ke orang lain. Yang penting kita tidak punya hutang, gitu aja udah kalau pikiran saya. Kalau bagi saya pribadi, tempat terindah terbaik di Singapura ya di toilet itu. Nah itulah yang ini bagi saya waktu ini ya. Tidak bisa lagi saya itu berkata-kata. Kadang itu orang berkomentar tentang saya, alah kamu itu soalnya di sana gini. Nggak mungkin kamu nggak melakukan seperti itu di sana. Ya terserah saya, urusan saya, wong saya yang menjalani. Mau saya begini, mau saya begitu, orang tidak merugikan kamu, ya udah gitu aja saya jawabannya.
mau saya jawab A B C, wong kamu juga nggak percaya. Nah, ya gitu. Di sana itu banyak loh TKW itu yang 10 tahun, 12 tahun, ada teman saya itu seperti itu. Tapi justru TKW yang sudah lama-lama ini, kita itu udah ini ya, mereka itu nggak mau hal-hal yang terjerumus ke hal-hal yang pergaulan bebas ini, sudah tidak lagi. Jikalaupun ada yang terjerumus di pergaulan bebas, mungkin sampai melakukan seperti itu atau yang seperti di video-video atau yang lainnya, itu sebenarnya karena mereka itu stres yang pertama. Yang kedua, kadang itu ada permasalahan dari orang terdekatnya yang membuat seperti itu. Nah, ini nyataannya di lapangan yang pernah saya temui di sana. Itu di bawah jembatan apa itu, Gilang apa itu tempatnya di sana. Di Paya Lebar itu tempatnya. Di City Plaza, di Lucky Plaza, banyak di sana, tapi tempat berkumpulnya itu ya itu Paya Lebar sama Gilang itu banyak banget. Saya sudah terjun di lapangan sendiri. Jadi kalau kalian itu tidak tahu, cuma taunya cuma potret saja, atau yang mengalami itu, oh istri saya di sana gini waktu berangkat begini, sekarang ya itu kembalinya ke diri kita sendiri. Ya kenapa kamu seorang suami kok mengizinkan istrimu ke luar negeri? Kan itu kembalinya. Nah, saya tuh salut sekali, ada di videonya apa ya, di YouTube itu ada. Dia itu juga kejadian, istrinya ke luar negeri, terus waktu di sana berapa bulan itu minta cerai. Tapi dia itu saya akui good, baik, karena dia itu mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Ya karena kesalahan saya sebagai laki-laki tidak bisa membahagiakan istri saya, sehingga istri saya ini pergi ke luar negeri. Nah, setelah sampai sana dia menceraikan saya, minta cerai. Saya pun nggak apa-apa menerima dengan ikhlas, karena ini kesalahan saya juga. Seandainya saya bisa membahagiakan dia, tidak mengizinkan dia ke luar negeri, keluarga saya masih utuh. Nah, itulah saya sering menonton video-video seperti itu. Nah, ini sering saya tonton juga videonya ini orang ini. Nah, saya akui good job, ini jadi orang tidak tidak melimpahkan sepenuhnya itu kepada si perempuannya itu gitu. Karena ya memang benar, kewajiban seorang laki-laki adalah menafkahi keluarganya, istrinya, memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Itu seperti itu. Kalau saya sendiri kerja ke luar negeri, saya tidak minta restu atau izin suami saya, tidak. Memang tidak, itu saya akui, saya tidak meminta izin. Jadi saya pun tidak menjelekkan suami saya, tidak menjelekkan siapa-siapa, ya diri saya sendiri karena keinginan saya. Saya punya keinginan yang tidak bisa diwujudkan waktu di Indonesia, itu aja. Kalau saya mengatakan suami saya mengizinkan, ya gimana mengizinkan, orang saya aja tidak minta izin sama dia. Itu orangnya masih hidup, bisa ditanya. Saya nggak minta izin sama dia. Jadi saya itu mau kerja gitu aja dulu, mau kerja. Suami saya nggak begitu peduli mau kerja kemana, ya udah dibiarin, dibolehin kerja, ya udah. Jadi saya memang dari pihak PT pun dia tidak minta surat persetujuan dari suami. Itu bagusnya karena saya sudah kenal juga dengan PT saya yang memberangkatkan itu. Dia udah tahu pasti ini nggak akan ada tuntutan atau apa. Setelah saya sampai di Singapura itu udah ada berapa bulan, itu keluarga saya baru tahu kalau saya itu di Singapura. Tuh, karena nekatnya saya, karena masalah yang saya tanggung ini udah seperti nggak kuat lagi. Jadi saya pergi, daripada saya ini sakit terus mati di sini, ya percuma hidup saya. Jadi lebih baik saya pergi mencari. Itu kalau saya sih orangnya, saya nekat. Yang penting satu, anak-anak saya ini tidak saya abaikan. Jadi mereka ya saya biayai lewat kasih sayang saya, memang lewat duit waktu itu. Tapi kalau untuk suami sendiri, ya kalau dibilang mengizinkan atau menjelekkan sih enggak saya, karena memang saya enggak ada surat izin dari suami, itu tidak ada. Nah, begitulah teman-teman, mungkin ini bisa jadi motivasi bagi yang masih non atau yang masih pemula untuk kerja ke luar negeri. Itu abaikan saja kata-kata orang tentang negatif tentang TKW.
biarkan mereka, yang penting kita itu pulang membawa kesuksesan. Sejelek apapun kita jadi TKW, kita itu tetap memikirkan keluarga. Nah itulah, kalau saya tidak tahu sih yang, tapi kalau setahu saya teman-teman saya di sana ya seperti itu. Ada yang belasan tahun, puluhan tahun itu di sana, itu banyak yang seperti itu. Tapi ya perjuangan mereka itu untuk siapa ya, untuk keluarga. Jikalaupun ada yang fotonya gini-gini atau hal-hal yang seperti itu, ya pasti ada sebab, ada akibat. Itu aja, kita harus bisa mengambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya. Jadi tidak, kalau bisa ya tidak usah menambah masalah bagi orang yang berjuang untuk keluarganya di sana. Gak usah menciptakan masalah baru, berkomentar negatif tentang begini-begini. Biarkanlah dengan kehidupan mereka. Itulah hidupmu, itu hidup saya, itu biarkanlah. Kita nggak usah mengikut campur lah urusan begitu-begitu. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Jadi yang berkomentar negatif di YouTube saya, di Facebook atau di Instagram atau yang DM segala macam, monggo silahkan. Dan itu adalah hak kalian. Ya intinya semua kembali ke diri kalian sendiri. Kata-kata kalian itu mungkin adalah hal yang pernah kalian alami sendiri. Oke teman-teman, mbak-mbak TKW dimanapun berada, tetap semangat, tetap berjuang untuk keluarga. Kalian adalah, kita adalah pahlawan devisa untuk negara kita. Kita tidak mengotori negara kita, tapi kita itu memberikan tambahan penghasilan. Devisa negara bertambah karena kita. Jadi abaikan saja komentar-komentar yang ada di YouTube saya ini. Biarkanlah mereka itu berkomentar, kita yang menjalani, bawalah kesuksesan ke negeri sendiri. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu dari saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Jika ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.